Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-sahamnya dari grupnya MNC dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Kepik, IPTP lagi 50 ya, jadi nggak usah dianalisa. Yang kedua IATA, ketiga Behit, keempat Becap, kelima BABP, keenam MNCN, ketujuh BMTR, kedelapan MSKY, ke-9 SLIS, ke-10 SAGE, dan terakhir Putur. Langsung saja ke saham pertama. Ada Kepik yang ditutup di harga 70 menguat 1,44%. Kalau dia transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya Kepik ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Kepik cukup bagus. Konsolidasinya juga bagus. Selalu mempertahankan support atau EMA 20-nya ini. Ya, garis biru. Nah, ini diperbesar. Ini juga indikasinya akan membentuk bisa jadi nanti pola important head and shoulder dengan konfirmasi harus tutup minimal ya sekali lagi di 72 atasnya ini langsung di atas EMA 60 garis hitam ini. Bapak Ibu perhatikan nih. Jadi menurut saya sih oke, cuman harga belinya harga sekarang itu agak jauh dari supportnya itu di 65. Pokoknya tutup di bawah 65, 64 aja tinggalin. Udah gagal. Sekali lagi ya. Kalau dia sampai jebol supportnya 65, tutup di bawah itu jelek lah. Tuh hitung aja. Mungkin sekitar 7%, 8% ya. Stop lossnya. Ya kalau dia tembus 70, 72, EMA 60 ini targetnya 80. Minimalnya trendline downtrendnya ini akan diuji. Ya, trendline downtrend semenjak Februari 2022 berarti 1 tahun lebih yang lalu ada peluang ke sana. Kalau pola important head and shoulder-nya ini juga kalau dihitung itu arahnya ke trendline downtrend resistennya itu. Ya, dihitung seperti ini, sekitaran itu ya. Berarti 80 sampai 84 itulah arahnya. Kalau sekali lagi tembus, harusnya sih tembus. Kelihatannya polanya bagus. Mungkin ada sentimen juga di dalamnya. Kelihatannya konsolnya bagus nih. Ya, tapi tetap perlu hati-hati karena sudah di area pucuk. Kalau Bapak Ibu kemarin beli saat di 68, 67 ataupun seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di 65, yaitu area beli. Di take token bisa, mau di hold naik dibawa naik turun seperti ini. Yang penting ya kalau Bapak Ibu mau profitnya besar sesuai plan Bapak Ibu, misalnya yang tadi target itu neckline-nya ini, trendline downtrendnya di 80 ya beli. Yang penting kalau dia nggak kena stop loss, hold aja terus sampai mendekati. Bisa juga seperti itu. Tapi psikologis harus kuat, bertahan. Kalau dibawa naik turun selama hampir 3 minggu ini ya sabar-sabar aja. Yang penting tadi nggak kena stop loss. Kalau mau di take token itu bisa juga. Cuman kalau Bapak Ibu take token seperti ini, kalau skenario nya nggak naik turun seperti ini, malah breakout, Bapak Ibu malah beli lagi nanti di harga atas. Resikonya lebih besar. Jadi setiap metode, setiap sistem trading itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi tergantung masing-masing lah gimana menyesuaikannya dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Kepik ada peluang menarik menurut saya, nanti tunggu tembus 72 seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 74 menguat 1,36%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya IATA sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IATA ini sebenarnya sudah kurang oke ya, karena sudah jebol 80. Tapi ini kelihatannya dia bertahan di atas 70. Yang biasanya saya bilang kalau turun dari 80 itu potensi arah 60. Tapi dengan kondisi seperti ini kelihatan volume meningkat, mungkin bisa jadi ada technical rebound. Coba diujinya lagi ya. Pokoknya kalau kondisi seperti ini IATA jangan membentuk low baru lagi. Kalau sampai membentuk low baru di bawah 70 jelek lah, itu aja. Jadi harus rebound. Kelihatannya juga ya ada peluang naik kayaknya nih. Cuman kalau dilihat broker summary-nya biasa aja masih nih ya. Nggak kelihatan yang signifikan. Tapi ya kita lihat aja. Kalau ada buying power nanti pas buka market pertama kalinya habis lebaran itu oke nih. Apalagi bisa tembus 80. Ada sinyal bagus, ada sinyal bisa konfirmasi swing low dan lanjut naik lagi kata. Cuman ya indikasinya memang terlalu dalam, swing low-nya itu biasanya susah menembus 80 ya. Tapi kita lihat mampu nggak IATA menembus 80-nya 1-2 hari ke depan setelah libur lebaran. Itu aja kunci IATA. Dan jangan turun dari 70. Kalau sampai turun 70 ya 60 terdekat dan ke 65 dan ke 60 gagal lah pokoknya kalau dia merah lagi.
Seperti itu. Untuk IATA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 53 menguat 1,92%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Behit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Behit hindari dulu lah. Tunggu di 60. Kalau Bapak Ibu mau main pendek ya tergantung masing-masing lah. Kalau saya untuk Behit saya hindari dulu lah. Daripada Behit nih mending perhatikan IATA ya, atau nanti kita lihat backup BABP ya. Jadi mirip-mirip mereka nih. Nah, jadi seperti itu untuk Behit. Ya memang kelihatannya bertahan. Kalau Bapak Ibu nekat, kalau dia menyentuh harga ARB-nya 50 langsung banting kiri aja. Kalau mau seperti itu juga boleh. Pokoknya kalau dia jebol 52 tutup ke 51 atau ke 50 banting kiri ya boleh seperti itu. Kalau berminat ya untuk Behit. Tapi kalau saya sih nggak terlalu beresiko. Seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup di harga 57 terkoreksi 3,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Becap di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Becap agak rawan nih, sudah di bawah 57. Kali lagi merah jelek. Kondisi seperti ini harus langsung hijau. Open market libur lebaran nanti langsung rebound. Minimal 5960 tutupannya. Tutupan akhir April nanti harus sudah di atas 60, itu bagus. Kalau dia membentuk low baru lagi 56, 55 indikasinya jelek, udah tinggalin. Jadi kalau Bapak Ibu berminat seperti ini, kalau nekat beli di 57 ya stop loss di 55, 56 udah, jangan pikir. Atau nanti kalau lebih konfirmasi ya tunggu tembus kembali 60. Kalau misalnya ya open market nanti langsung tembus 60 ya buy on break, nekat aja, top loss di 55, 56 juga. Sama resikonya ya. Jadi seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup dari 80 menguat 1,26%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bukan semuanya BABP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BABP ini tiba-tiba opennya gap down, terus ditarik naik dan tutupnya satu tick di atas harga penutupan hari sebelumnya. Ini harusnya kalau sudah ada pola seperti ini, BABP open gap down dan ditarik naik, ini nggak boleh merah lagi. Kalau sampai dia tutup di bawah 77 gagal. Ini harusnya jadi skandal konfirmasi, pelan-pelan dia naik ya. Jadi nggak boleh merah lagi, nggak boleh tutup di bawah 77. Kalau Bapak Ibu ada kebeli, yaitu area stop lossnya di bawah 77, di 76, 75, tinggalin aja. Berarti dia kembali membentuk lower high lagi ya. Ini kan sudah membentuk dua lower high, lower low. Yang pertama, lower high-nya ada di 9 ya, pakai aja yang harga rata-rata yang sering disentuh ya. Sebenarnya harga tertingginya di 92, tapi pakai ini 88. Terus dia membentuk lower high lagi di 8483. Jadi kan turun tuh 5 poin turunnya. Dan dia sudah membentuk dua lower low. 1, 2 sama. Hati-hati kalau dia turun lagi berarti dia membentuk lower high baru lagi. Mungkin di bawah 77, misalnya di 76. Hati-hati nanti kalau ke 70 sini. Ya lanjut down trend, tinggalin aja. Ini juga ada pola cup and handle seperti ini. Nah, ini neckline. Jadi nggak boleh merah lagi lah dia 1-2 hari itu. Langsung harus digas. Kalaupun koreksi-koreksinya nggak lebih dari 78, 77 lah. 76 tuh sudah risk, sudah rawan untuk terus turun. Seperti itu BBP itu, tapi menurut pandangan saya. Kalau ada pandangan lain ya boleh juga. Yang penting yakinin aja. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk BBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya MNCN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MNCN lagi berjuang untuk naik. Sayangnya dia gagal bertahan ya. Cuman kondisi seperti ini ada peluang bagus. Kenapa? Karena dia terus membentuk rejection dari bawah. Mungkin yang kemarin itu ada profit taking sedikit aja, tapi ada sinyal bagus. Cuman saya juga sering beberapa cut loss ya. Gak tahu kenapa, gak cocok kayaknya trading di MNCN. Sesuai plan, sesuai sistem trading pun tiba-tiba berubah arah. Ya itu dua grup yang susah diikutin ya. Menurut saya loh ya, kalau yang lain bisa ngikutin ya grupnya MNC dengan grupnya Lipo. Nah jadi seperti itu. Tapi kelihatannya nih ada sinyal bagus kalau bisa tutupan April kembali ke 580, apalagi ke 600 ya. Itu aja. Nah ini tutup pakai atas juga bisa dipakai 600, tapi lebih konfirmasi ya, memang lebih konfirmasinya 600. Tapi kalau dia sudah di atas EMA 20-nya ini, tutupan market
April cukup bagus lah, tapi lebih konfirmasi memang 600. Semoga ini sudah turunan terakhirnya. Semoga 605.50 itu jadi bottomnya. Saya juga sudah perhatikan MNC ini bahkan dari semenjak harga murahnya dulu di 2021 itu kan dia murah tuh. Saya hitung waktu itu tuh di 1.600 1.800 harga wajarnya. Tapi ya itu 2 tahun gak kemana-mana, malah terus turun dari 1.000 sekarang ke 500-an, 40% dia turun selama 2 tahun. Nah, semoga ini momentumnya. Kalau dicek dari candle bulanannya, dia itu memang terus turun ya. Bahkan sudah dari Agustus 2022, hampir setahun yang lalu turun. Dan kalau dilihat, kalau bottomnya selanjutnya itu bisa di 400-an. Tapi ini memang ada support minor 580. Ya harus dijaga nih ya. Kalau ini bottom, kalau dilihat dari polarization wedge-nya ini, coba cek dulu ya candle bulanannya. Seharusnya sudah tercapai juga ya. Ya momentumnya seperti ini. Kalau saya lihat ya untuk MNCN, kalau Bapak Ibu mau untuk swing panjang, harusnya MNCN gak turun lagi dari 550. Kalau dia turun dari 550, bukannya ke 500 lagi, bisa ke, kalau melihat history tadi ya, ke 400 sampai 420. Jadi kalau memang ini akumulasi untuk dia naik, kelihatan volume mulai meningkat, ini bisa jadi markdown akumulasi. Jadi momentumnya itu candle bullish engulfing-nya, nggak boleh turun dari ini. Harusnya ya MNCN. Jadi seperti itu untuk MNCN, berarti 550 dari harga sekarang. Ya kalau dia turun 7% tuh udah jelek lah indikasinya. Ya menurut saya seperti itu untuk MNCN. Kalau berminat ya bisa. Kalau memang ini ada akumulasi, dia tarikan naiknya tuh minimal trendline downtrendnya ini November 2022 ini ke 780. Itu loncatannya untuk MNCN. Kita lihat aja. Jadi seperti itu aja untuk MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 276 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya BMTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BMTR juga ada peluang naik. Pokoknya sama seperti MNCN, BMTR kalau membentuk low baru lagi tinggalin aja 270 itu, atau pakai ini aja ya 264. Pokoknya konfirmasinya 24 tinggalin. Harusnya pun di bawah 270 jelek. Kenapa? Karena dia udah konsolidasi udah 3 minggu lebih, 4 minggu. Dan dia kembali membentuk higher low. Mungkin ada momentum tembus 280 sekali lagi ya. Kalau volume mendukung dia break 280-nya bisa valid. Bisa jadi minggu depan. Ya kita lihat aja atau awal Mei. Itu bisa diperhatikan tuh. Kalau mau trading cepat bisa, tapi ya itu ya sangat beresiko karena susah juga dianalisa. Ya bisa aja tiba-tiba balik ke arah. Teknikalnya udah bagus, tiba-tiba balik ke arah, itu sering terjadi di grupnya MNC. Grup LiPo juga. Emang aneh ya. Jadi seperti itu. Untuk BMTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY yang ditutup di harga 136, terkoreksi 0,72%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya MSKY ada akumulasi, ini sangat tipis. Mending hindari lah saham-saham seperti ini ya. Dan terlihat juga sahamnya sering crossingan. Tapi kalau Bapak Ibu minat dengan likuiditas yang sekecil ini, ya bisa pakai ini. Bisa jadi ini kelihatannya kan saham-saham MNC mulai konsol. Biasanya satu ditarik jalan semua di area 130. Pokoknya tinggalin. Kalau mau pelan-pelan belinya, tapi harus pelan-pelan nih ya. Jangan terlalu seruduk, nanti bandarnya lihat bisa diguyur lagi ya, karena likuiditasnya kecil. Seperti itu untuk MSKY. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 174, terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakar semuanya SLIS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SLIS juga belum kemana-mana, tapi perlu hati-hati kalau tiba-tiba ada buangan besar. Kelihatannya sudah 3 minggu lebih dia mempertahankan supportnya 170. Kalau tiba-tiba dibuang di 170, tinggalin. Kelihatannya SLIS juga nggak mampu tembus 180 terus ya. Coba naik diguyur, nggak tahu dijaga kah atau ada akumulasi atau seperti apa. Tapi biasanya kalau range pendek seperti ini tiba-tiba ada buangan, hati-hati, itu biasanya bisa lanjut turun lagi lebih dalam. Seperti itu untuk SLIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAGE yang ditutup ARB ke harga 248. Kalau dia bakal sama harinya, SAGE memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SAGE ini lagi ARB terus ya. Baru IPO. Kalau dia ARB sekali lagi, coba hitung di berapa. Potensi ARB lagi iya, ada bangun ya. Itu Bapak Ibu perhatikan aja kalau dia bisa bangun. Berarti di
230 ya. Ya kita lihat lah 230 ada pantulan nggak untuk Sage. Jadi seperti itu. Kalau bangun beli itu aja. Bisa nggak dimanfaatin? Bisa, tapi ya itu main cepet, nggak usah cari profit besar. Kalau seperti Sage ini profit 3-5% bungkus. Sering juga nih dapat di Sage nih. Waktu ARB ini bangun beli, ARB bangun beli. Seperti itu ya. Jangan di hold lama-lama lah. Ya, hindari pengen profit besar di Sage. Rawan dibawa turun lagi lebih dalam. Itu aja, dimanfaatin kalau dia ada momentum bangun dari ARB atau ada pergerakan, lihat bid offernya bagus nggak, kalau oke ya beli. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau belajar tuh bisa di kelas scalping Borneo Trader. Seperti itu untuk Sage. Langsung saja ke saham terakhir, ada Pucur yang juga ARB harga 69. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Pucur di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Pucur arahnya ke 60. Udah, ini nggak bisa dihindar lagi nih. Ada peluang ke 60, hati-hati ya. 58 nih. Targetnya di 90, gagal turun. Ya, ke 58, 60. Tapi ada peluang bangun, ada pasti peluang bangun. Bisa dimanfaatin untuk trading cepat. Scalping, ODT, fast trade, seperti itu aja. Jangan ngarep swing di saham seperti ini, kecuali Bapak Ibu tahu info A1 tentang emitennya. Kalau cuman dari grup-grup forum biasa, hati-hati ya. Jangan terlalu percaya, lebih lihat ke teknikalnya, dan juga ini saham baru IPO ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.